Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Bening Febri Aurelia, akan mempresentasikan komponen kurikulum dan instrumen mengajar. Komponen kurikulum. Pengertian komponen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain. Komponen pokok dari kurikulum meliputi tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Sedangkan yang termasuk komponen penunjang kurikulum adalah sistem administrasi dan supervisi, serta sistem pembimbingan dan penyuluhan, dan sistem evaluasi. Komponen pokok yang pertama yaitu komponen tujuan. Menurut Gagner dan Bridge 1979 menyatakan bahwa tujuan merupakan suatu kapasitas yang dapat dilakukan dalam waktu tidak lama setelah suatu kegiatan pendidikan berlangsung, bukan merupakan apa yang dialami siswa selama proses pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dimulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan memiliki kompetensi yang dapat diukur. Yang selanjutnya yaitu komponen isi. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum atau pengajaran bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi, tapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan, baik bagi pengetahuan itu sendiri maupun siswa dan lingkungannya. Komponen strategi dan metode. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Metode atau strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, serta kelayakan program tersebut. Instrumen mengajar. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Instrumen yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan suatu media rekonstruksi ilmu pengetahuan dengan cara yang sistematis dalam kendali dari lembaga pendidikan. Kurikulum sebagai suatu substansi merupakan rencana pembelajaran untuk peserta didik atau sebagai suatu satuan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran.
kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang ketiga yaitu PROTA. PROTA adalah program tahunan yang merupakan program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Program tahunan tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Yang keempat yaitu PROMES. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok pembahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Yang kelima yaitu KALDIK atau kalender pendidikan, merupakan suatu pengaturan waktu dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dalam rentang waktu 1 tahun ajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur. Yang keenam yaitu RPP. Menurut Pemerdikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jurnal harian. Jurnal harian merupakan jurnal kegiatan belajar mengajar guru di sekolah. Guru dapat membuat dan menyimpan jurnal hariannya di dalam aplikasi Simak sehingga mempermudah pengingat kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Yang terakhir yaitu daftar nilai. Daftar nilai merupakan susunan angka pada rapot, ijazah, dan sebagainya siswa sebagai hasil ulangan atau ujian yang diperolehnya sesuai dengan kecakapan atau prestasinya. Penilaian ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa berhasilnya proses belajar mengajar yang terjadi. Selain itu, juga sebagai perbaikan dalam melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Hubungan perkembangan kurikulum dengan instrumen mengajar. Komponen kurikulum dan instrumen mengajar itu saling berkaitan. Dengan adanya perkembangan dan perubahan kurikulum juga akan mempengaruhi instrumen mengajar yang digunakan pada kurikulum sebelumnya. Sehingga instrumen mengajar juga mengalami perubahan. Ketika guru memikirkan materi apa yang harus disampaikan, bagaimana siswa dapat memahami materi tersebut, model apa yang harus digunakan, dan kompetensi apa yang harus dicapai. Dari situlah guru mulai mengembangkan suatu program perencanaan pembelajaran atau kurikulum. Maka dari hal ini membuat guru berpikir bagaimana cara menyampaikan materi tersebut dan mencari metode yang tepat sesuai dengan implementasi program kurikulum tersebut. Kesimpulan, dalam menciptakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, kurikulum menjadi faktor penting di dalamnya. Kurikulum perlu disusun, direncanakan, diperbaiki, dan dikembangkan terus-menerus karena kurikulum dituntut untuk bersifat dinamis, yaitu dapat mengikuti perubahan zaman, perkembangan sosial di masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Hal inilah yang mendukung terjadinya pengembangan dan perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan untuk melakukan perubahan pada kurikulum sebelumnya yang memiliki kelemahan serta menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.